Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudaraku sebangsa setanah air, pemirsa channel Narasi Dakwah. Dalam perdebatan karya Kiai Haji Maduddin sampai sekarang terus berjalan dan bergulir, belum juga menemukan titik temu. Yang ingin saya komentari pada kesempatan ini adalah kita ini selama ini mengikuti irama bahasa mereka gitu ya. Itu seakan-akan karya Kiai Mad ini karya yang super ilmiah, karya yang luar biasa, di mana opini kita itu digiring ya. Ketika ada dari pihak ahibba atau habaib atau yang membela, terus bisa dijawab oleh Kiai Mad, selalu bahasanya itu adalah karya Imad belum bisa dipatahkan, belum terbantahkan. Nah, itu bahasa itu sering diulang-ulang sehingga terbangun dalam pemikiran masyarakat bawah, bahkan kelas menengah sekalipun, itu akan mereka berpikir dan punya paham ini karya luar biasa. Kalau saya bahasa ini tidak tepat, itu bahasa yang harusnya diluruskan ya, harus diluruskan. Kalau kita melihat karya Imad dan dikomentari, mungkin ada benarnya begitu bahasa itu. Hujahnya Kiai Mad belum bisa dipatahkan dan seterusnya, boleh begitu. Tetapi kan kita harus melihat dari awal bahwa tiang nasab Ba'alawi sudah berdiri kokoh. Lalu datang karya baru, itu karyanya Kiai Mad, yang mempermasalahkan masalah nasab itu, yang dia membatalkan dan menafikan, di mana diantaranya tokoh yang namanya Al-Imam Ubaidillah atau Abdullah. Kalau pandangan saya, seharusnya karya Kiai Mad yang baru ini harus diuji keabsahannya gitu. Ilmiah apa enggak? Kan kaidah yang biasa mereka dengungkan, kullu mudda'in mumtahanun. Setiap yang mendakwa itu perlu diuji. Nah, sekarang Kiai Mad datang mendakwa nasab Alawi itu terputus. Itu dari tokoh yang namanya Al-Imam Abdullah atau Ubaidillah. Harusnya diuji itu karya itu. Ilmiah apa enggak? Pertama, dari biografi yang bersangkutan pengarangnya itu, nasabah apa bukan? Kalau nasabah, lalu siapa gurunya? Belajar nasabah enggak? Belajar sama nasabah apa enggak maksud saya? Nah, kalau hanya pengakuan sepihak, ini kitab nasab, ini kitab super, kitab hebat ilmiah, pengakuan sepihak, saya kira semua orang bisa begitu. Orang yang punya kemampuan mengarang, menulis, lalu punya finansial untuk mencetak dan menyebarkan, nanti bisa mengaku-ngaku begitu. Nah, selama ini kan kita tidak tahu siapa yang mengakui Kiai Mad itu seorang nasabah. Dan siapa pula gurunya yang itu nasabah. Terus juga hasilnya itu pernah nggak diuji di ahli nasab itu. Nah, yang beredar sekarang ya di medsos itu ya, yang muncul di permukaan bahwa Kiai Mad itu punya kriteria, punya standar sendiri. Nah, itu yang bermasalah. Yang katanya itu caranya itu diambil dengan cara untuk menentukan tokoh sejarah. Ini kan tokoh sejarah dipakai untuk menentukan nasab. Ini kan bermasalah juga, walaupun ada kemiripan.
Terus apalagi ini yang aneh juga, yang ini saya anggap itu jadi blunder ya. Jadi bumerang bagi Kiai Imad sendiri dan juga yang melulukan karyanya Kiai Imad, para pengikutnya itu apa? Itu untuk memastikan menentukan nasab seorang harus ada kitab yang primer, yang sezaman. Kalau enggak, yang mendekati itu sekunder. Nah, ini bumerang. Sebab apa? Tanpa disadari ini kaedah ini yang dipakai Kiai Imad menyerang dirinya sendiri. Menyerang orang-orang yang mengikuti dia, melulukan karyanya dia. Contohnya umpamanya Mas Fuad itu kan, dia kan melulukan karyanya Kiai Imad itu. Kalau disadari itu menyerang dia sendiri itu. Ya dia kan mengaku nasabnya itu nyampe ke Wali Songo. Kalau nggak salah Sunan Giri ya. Ya. Nah coba sekarang cari kitab primer yang sezaman atau sekunder yang mendekati, yang itu nasab itu menyambung kepada Sunan Giri. Ada nggak? Dan jangan pakai manuskrip keluarga. Bisa nggak itu? Nah ini bermasalah kan? Ini Mas Fuad ini nggak menyadari apa nggak sadar itu ya? Saya nggak ngerti itu. Nah, untuk Kiai Imad sendiri juga sama itu bumerang. Mengatakan itu, ya saya dengar itu ya, nasabnya nyambung ke Sultan Hasanuddin. Tapi saya lihat yang beredar itu sudah terputus lewat perempuan dua, ibu dan neneknya itu, baru nyambung itu ke laki ke Sultan Hasanuddin. Yang intinya kaedah-kaedah ini tentu tidak sama dengan kaedah ulama-ulama nasabah sebelumnya. Dan saya tidak mengakui ya Imaduddin sebagai nasabah, sebab belum ada ulama nasabah yang mengakui dia itu nasabah. Itu permasalahannya. Jadi kalau saya melihat ini pengakuan sepihak gitu ya. Nah, jadi yang lebih tepat seharusnya apa? Bahasa yang dipakai itu ketika yang nasabah Alawi berdiri kokoh. Kenapa saya bilang berdiri kokoh? Karena ini wujudnya itu berdasarkan surah wal istifadhah. Dan ini tentu sesuai dengan kaidah fikih para ulama, para fuqaha. Ini standar nasabah-nasabah ulama terdahulu begitu. Di kitab fikih Syafi'iyah jelas itu, gampang dicari itu, surah istifadhah. Ditambah lagi kan walaupun dari abad ke-4 sampai ke-8 itu enggak ada kitab yang terkarang secara khusus yang mencatat Ubaidillah, tapi kan ada ulama-ulama dalam karangan itu mengakui Ba'alawi. Ya, kalau umpamanya manuskrip keluarga, catatan keluarga, kata Kiai Imad nggak bisa dipakai. Walaupun ini lucu ini ya. Itu kaidah lucu yang dipakai Kiai Imad itu. Nah sekarang coba Wali Songo juga. Ada nggak yang begitu, umpama selain manuskrip keluarga itu yang kitab yang terkarang itu mencatat nasab-nasab beliau. Kan yang tahu dengan kaum adalah mereka sendiri. Orang lain kan nggak tahu. Yang lebih tahu adalah kaum sendiri. Nah, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita sekarang berpikir lebih luas, berpikir dengan cara sehat dan jernih ya. Jadi di sini ada perlu ya bahasa yang perlu dibenahi. Seharusnya bahasa yang dipakai itu apa? Itu tokoh apa tiang nasabah Alawi itu berdiri kokoh, belum bisa diruntuhkan, bahkan digoyahkan sekalipun oleh karya Ki Haji Imaduddin. Itu bahasa yang tepat menurut saya begitu. Karena ini kan dia baru datang dan juga belum teruji itu bagaimana karyanya. Mau menghantam ini tokoh apa tiang tokoh nasab yang sudah berdiri kuat. Nah kalau sudah teruji baru nanti diuji itu bagaimana. Nah ini kalau sementara itu kan ini perjalanan ini nggak dipakai. Ya tidak dipakai. Jadi yang paling penting itu di sini ini karya ini sudah ilmiah atau tidaknya. Ini siapa yang mengatakan ilmiah itu. Terus Kiai Imad juga disebut alim nasabah enggak itu. Punya guru nasabah apa enggak gitu. Setelah itu siapa yang mengatakan ini adalah kitab bagus.
ilmiah dalam masalah nasab. Nah, jadi intinya begini, nasab Ba'alawi benar, jangan diragukan, berdasarkan pengakuan para alim ulama dalam kaedah-kaedah fikihnya, kaedah-kaedah nasabnya. Nah, kebenaran tidak harus diakui semua orang, tidak harus. Sebab apa? Sebab Nabi kita dan semua Nabi ya, datang dengan mukjizat. Kebenarannya itu tidak semuanya mengakui. Ya, walaupun di sini tentu bukan kias ya. Kalau ini kan masalah nasab, kalau para rasul, para nabi masalah pengakuannya sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Beda. Cuma ini ada kesamaannya apa? Dari sisi bahwa tidak semua kebenaran itu mesti diakui. Termasuk kebenaran keabsahan daripada tiang tokoh nasab Ba'alawi. Ya, nabi kita datang dengan banyak mukjizat. Termasuk yang paling heboh kan apa? Terbelahnya bulan menjadi dua. Tapi apakah orang kafir yang menantang itu setelah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu ya terbelah jadi dua. Mereka susah untuk mengingkari. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa iyyara ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jikalau mereka melihat ayat, ini dinakirahkan ayat apapun, termasuk infilakul qamar, rembulan jadi dua. Gimana mereka? Yu'ridu, berpaling. Berpalingnya bukan nggak percaya, tapi percaya tapi apa? Karena juhud, karena gengsi. Ya. Ngerti, paham, tapi nggak mau mengakui, itu juhud. Nah. Wa yaqulu apa? Sihrum mustamir, apa? Mengatakan menjas sihrum mustamir, ini masih sihir yang berlalu. Ada lagi yang mengatakan sihir yang kuat, ya, yang paten, nggak bisa dikalahkan, susah. Itu begitu akhirnya mereka. Jadi sama mirip itu ya, sama mirip di sini. Kebenaran hujah-hujah, tapi selalu dikatakan mentah. Bahkan yang lucunya itu apa? Kitab sampai dikatakan palsu. Ya, tadinya awalnya mengatakan kalau ada taklik benar di kitab asalnya, di manuskripnya, saya akan taslim. Tapi faktanya setelah didatangkan manuskrip, Imad tidak tahu bagaimana kabarnya, dan itu perdebatan masih berlalu. Ya enggak? Nah, jadi apa? Ini sebenarnya menurut saya sudah selesai kalau Ki Imad memegang omongannya. Cuma sayangnya ya, omongan yang tadi itu tidak bisa kita pegang. Bagaimana alasannya, bagaimana dan apa sebabnya, ya yang bisa menjawab Ki Imad sendiri, begitu ya. Jadi kembali bahwa tidak semua kebenaran, setiap kebenaran pasti diakui semua orang, tidak mesti. Ya, dan kalau saya memakai madhab cocokologi gitu ya, cocok-cocokan begitu. Ki Imad ini masuk dalam ayat ini. Cuma kan saya bukan madhab cocokologi. Ini kan ayat bicara orang kafir ya. Orang kafir selalu kalau melihat mujizat, yu'ridu, berpaling, nggak iman. Ya, kenapa? Karena juhud. Yakin tapi nggak mau. Nah, Ki Imad juga kan begitu ya. Ya, selalu ngeles gitu dan ngeles. Sampai akhirnya kan bikin kade yang blunder sendiri. Kalau saya bilang senjata makan Tuhan, itu apa? Yaitu dia dalam kitab karangnya itu harus ada primer, kitab primer dan sekunder. Nah, sekarang dia menyambungkan nasab Wali Songo itu ke Musa Al-Kadhim dengan ke Al-Jailani, Al-Hasani ke situ. Nah, sekarang harus dicari tuh oleh beliau itu. Oleh Ki Imad itu apa? Ki Imad yang primer dan sekunder, ada nggak itu ke situ? Sementara Kesultanan Banten dan Cirebon itu mereka sudah punya manuskrip keluarga. Jadi pegangan mereka, beliau-beliau semuanya itu nasabnya nambung ke Al-Imam Ubaidillah Ba'alawi. Kan lucu juga ini. Jadi saya kira kalau orang yang punya pendidikan menengah, nggak usah tinggi-tinggi dah, kelas menengah,
mesti akan bisa menilai ini satu statement yang lucu dan aneh gitu ya. Keluarga memakai ini, meyakini akan keabsahannya, sementara orang luar yang itu tidak tahu banyak kok bisa mengklaim begitu. Ya, walaupun dia ngaku katanya termasuk turunan Sultan Hasnuddin katanya begitu, tapi yang beredar itu sudah terputus karena lewat jalur ibu, jalur perempuan. Dua lagi kan gitu ya, ibu dan neneknya. Wong alam itu saya nggak tahu banyak. Tetapi kan ya Sultan keluarga Kesultanan Banten belum mengakui kalau Ki Imad itu bagian daripada beliau-beliau. Itu saja ya, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan menjadi pencerahan untuk orang berpikir lebih sehat, beranalogi kalau lebih waras. Ini pun sama masalah ilmiah. Ya, jadi ilmiah harus berdasarkan akal yang sehat, pikiran yang waras. Jangan sampai menyesatkan umat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.